Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Segala puji bagi Allah, hanya Allah yang pantas kita puji. Salawat serta salam kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala akan disampaikan kepada Nabi besar junjungan dunia ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada satu buah berita duka atau berita yang tidak mengenakan. Ya Allah, pada malam ini seharusnya Ustaz kita yang mengaji adalah Ustaz Edi Hamdani SAI, karena dari laporan pengurus masjid beberapa hari yang lalu beliau ada kecelakaan. Nah, mari kita sebagai jemaah yang dirahmati Allah mendoakan semoga Ustaz kita tidak terjadi apa-apa dan saya kembali seperti kita kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon izin Ustaz, sebelum kita berpengajian, ada anak kita dari pesantren Solo, Kabupaten Solo, dari Gunung Talang, namanya Kalbi, akan mendapat tutup Kolbi dari pesantren Jabal Rahmat Gunung Talang. Jadi mohon izin Ustaz untuk tutup ini beliau dari Bakal Cikal Ustaz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Segenap rasa puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah, kita masih mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka Qiyam Ramadan. Kemudian salawat beserta salam kita kirimkan buat junjungan alam, yakninya baginda Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum Anda menyampaikan tausiah, izinkan Anda memperkenalkan diri. Nama Anda Kolbi Al-Hadi. Anda berasal dari Solo. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini, saya berikan kata penghormatan buat pengurus masjid beserta jajarannya. Kemudian terima kasih kepada ustaz kita yang telah hadir pada malam hari ini. Pada umumnya yang saya hormati muslimin wa muslimat yang telah hadir pada malam hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan tausiah dengan judul mengenali Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Tuhan yang patut kita sembah. Jikalau ada sembahan manusia selain daripada Allah, itu bukan Tuhan. Akan tetapi sesuatu yang dipertuhankan oleh akal kebodohan manusia, seperti orang-orang kafir. Mereka menjadikan patung-patung sebagai Tuhannya. Mereka berpikir patung-patung itu bisa menyelamatkan mereka. Jangankan menyelamatkan mereka,
mereka, batu itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan dia tidak mampu bergerak. Kaum muslimin sidang jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Bagaimanakah kebesaran Allah itu? Allah memiliki ciptaan yang paling besar, namanya Arash. Di Arash itu ada namanya Baitul Ma'mur, yaitu tempat tawafnya para malaikat. Setiap saat masuk 70.000 malaikat, dan ini berlangsung sampai hari kiamat. Akan tetapi Baitul Ma'mur ini tidak pernah penuh. Kemudian di Arash ada sebatang pohon, namanya Syajaratul Hayat, yaitu pohon kehidupan. Akar pohon tersebut di Arash dan daunnya di Sidratul Muntaha. Di daun-daun pohon tersebut tertulis nama seluruh makhluk. Jikalau ada salah satu daun tersebut gugur, mulai dari hari pertama daun itu gugur sampai 40 hari ke depan, akan sampai di jari-jari malaikat maut. Maka nama makhluk yang tertulis di daun tersebut akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Kemudian Allah memiliki ciptaan yang lain, namanya Akawakib Uriyah, yaitu bintang-bintang yang bercahaya sendiri. Di antara bintang-bintang tersebut, yang paling kecil adalah matahari. Sedangkan di dalam susunan tata surya, matahari adalah ciptaan Allah yang paling besar. Jikalau boleh kita ibaratkan, matahari ini sebesar bola basket dan bumi ini hanya sebesar bola pingpong. Di sebesar bola pingpong tersebut hidup triliunan makhluk, salah satunya adalah kita. Lantas bagaimanakah kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala? Di dalam surat As-Sajdah ayat 10 Allah berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu a idza dalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Yang artinya waqalu, dan telah berkata oleh mereka orang-orang yang tidak percaya adanya Allah. Mereka berkata sambil mencemooh. Apa kata mereka? Aidza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid. Apakah apabila kami telah lenyap di dalam tanah, kami akan dibangkitkan kembali? Bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Dunia ini adalah panggung sandiwara, para malaikat adalah penontonnya. Setiap perbuatan akan dilihatkan dan akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada malam hari ini sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda Khalbi. Sepertinya di jam tangan saya nggak sampai 7 menit ya, cuma 3 menit setengah. Tapi kajiannya pakai mantap. Jamaah syahwati Allah, Ustaz kita pada malam ini Ustaz Yoharmen SPD. Bagaimana Ustaz Edi Hamdan tadi. Sebelum Ustaz naik ke beri pengajian untuk kita semua, saya ingin memanggil Ustaz dengan pantun sedikit kalau boleh. Izin Ustaz. Dari berapa ke kota Medan? Ya Ustaz, kita akan pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Faddala banil adam faqa bi ilmi bil alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du.
Faya ayuhan nas inni usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innahal kabiratu ilal khasiin. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Surat Al-Baqarah ayat 238. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, marilah kita mengucapkan puji beserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat iman, rahmat Islam di dalam hidup dan kehidupan kita. Dan alhamdulillah lah Bu Pak, awaklah dipertemukan di bulan Ramadan pada saat sekarang ini. Kalau kita lihat saudara-saudara awak, orang tua kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi timbullah pertanyaan di dalam hidup kita, apakah bulan Ramadan pada saat sekarang ini bulan yang terakhir bagi itu? Apalagi di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu keberkahan, bulan maghfirah, bulan pengampunan, bulan yang penuh dengan rahmat. Satu huruf kita membaca Al-Quran 10 kali lipat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan amal kebajikan. Tawa seperti ustaz-ustaz awak psikogo, seperti jemaah memberi makan ustaz, atau dia pun babukuan di sikoba ibu, di siko orang babuko itu dapat amalan dewa. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim berfirman, la in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid, kata Allah. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka nikmat tersebut ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau terima kasih Bapak, Pak, ditambah di Allah. Mungkin masalah nikmat kau banyak, para mubalik, para pendai, para ustaz lah sering menyampaikan, inna adzabi la syadid, kata Allah, tunggulah azabku yang sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga di dalam surat Ar-Rahman, Allah berulang kali berfirman, fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang engkau dustakan, kata Allah. Mulai dari ujung rambut Pak, Bu, disyukuri semuanya. Kalau dunia apa Pak? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dunia ini tak ubahnya seperti apa? Mohon maaf, seperti kotoran yang kita keluarkan. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulunya ditawarkan gunung Uhud oleh malaikat Jibril, "Mas, ya Muhammad,
kalau kamu ingin kaya ya Muhammad, kata malaikat Jibril, ambo bisa menjadikan gunung Uhud kau emas. Tidak, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, ya Rabb, meninggalkan aku dalam keadaan miskin, meninggalkan aku dengan orang miskin, dan kumpulkan aku bersama orang miskin. Karena orang yang kaya itu, Bapak rahimahullah wa iyyakum, banyak pertanyaan Allah kepada dia. Kalau dia tidak dermawan. Tapi kalau dia kaya, berilmu, berpangkat, berjabatan, tapi dia menaungi masyarakatnya, memberi fakir miskin, memberi anak yatim, dan menyekolahkan anak yatim piatu, baru dia ini orangnya. Rahimakumullah wa iyyakum. Selawat beriringkan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan dua pusaka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang akan berpegang teguh akan keduanya, maka dia akan selamat dunia wal akhirat. Yaitunya Al-Quran dan hadis. Baiklah, Bapak Ibu rahimakumullah, sedang tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mohonlah pertolongan kepada Allah dan sabar. Dengan sabar dan solat, sesungguhnya Allah itu benar-benar, sesungguhnya solat itu benar-benar berat. Jadi judul ceramah ini, perintah untuk solat untuk anak-anak. Bayang solat kubur, rahimakumullah wa iyyakum. As-salatu imanuddin. Solat itu adalah tiang daripada agama. Dulu di waktu Nabi Adam itu 50 rakaat yang solat kubur. Solat kubur 5 waktu sehari semalam. Tapi lah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena nak sanggup awak melakukan solat lain yang segitu kok, karena awak mencari nafkah, dibuatlah solat kau turun terus. Bisa menjadi 5 waktu sehari semalam. Jadi yang 5 waktu kau wajib bagi yang balik dan berakal. Dan ada juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bagi anak-anak umur 7 tahun tidak solat, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dilampui anak itu, dilampui kalau cara orang dulu, biar dia solat. Sebanyak pun apa amalan kita rahimakumullah wa iyyakum, berinfak kita, bersedekah, membuat masjid 1 miliar atau segala macamnya, tetapi awak tak solat dapat. Tak solat awak dah. Ini artinya sama dengan nihil. Tapi kalau dia awak lakukan solat, wa ajarkan kepada anak-anak kita, dan kita pelajari bagaimana tata caranya solat, bagaimana caranya taharah, bagaimana caranya berwudu, dan bagaimana caranya kita doa sesudah ambil wudu. Jadi ilmu ini penting rahimakumullah wa iyyakum. Ada suatu cerita orang solat, nyo solat sekerajiwannya bu. Orang ruku, inyo ruku. Orang sujud, inyo sujud pula. Tapi dia tidak berilmu. Dan ada orang yang tidur tapi dia berilmu. Lebih mulia orang yang tidur itu. Itu pentingnya ilmu. Jadi kalau kita
sesuatu itu yang tidak ahlinya, kalau tidak ada yang memegang suatu keahlian darinya, diletakkan amanat kenyo, timbullah suatu kehancuran. Seperti itu juga dengan ilmu kita. Jadi ilmu ini penting, apalagi ilmu agama yang kita bawa nantinya hidup dan mati kita. Kita ajarkan anak kita sholat. Kalau nak sholat anak awak, pernah saya sebagai motivasi, saya juga orang Solo, saya orang Semando di Sikoro. Sama Burambo itu anak kok, tengok ada teman dulu kan, itu Burambo di pondok pesantren Al-Qur'an Ismani. Nah, jadi ada Bapak Haji Gamawan Fauzi itu sebagai motivasi dah. Leo mantan Magri dan mantan gubernur orang Sumatera Barat di Solo. Itu ketika beliau menelpon anaknya, Bu, itu ditanya sholat dulu. Jadi seperti itu juga kita tanya anak kita, udah sholat. Jangan uang belanjanya aja kita tanya. Jadi tertanam dengan anak kita, tertanam di hatinya. Jadi kalau ayahnya nelpon ditanya sholat. Kalau mengajar anak ini Bapak rahimahumullah wa iyyakum, jangan kita ajar anak seperti saya ini. Ini udah besar nih, susah untuk mengajarnya. Jadi kita ajar dari kecil. Sama seperti Allah itu Bu rahimahumullah, batuang tu kalau dari ketek bisa awak lawa ke mase, bisa awak lawa ke kanan, bisa awak lawa ke kiri, dan bisa awak lawa ke belakang. Tapi kalau lah gadang batuang kau, lay bisa awak lawa lay, tak bisa lay, bahkan awak yang kadai. Seperti itu juga kita tanamkan pendidikan kepada anak kita. Yang gurunya utama Bu rahimahumullah wa iyyakum, bukan gurunya di sekolah itu, tidak, tapi orang tua. Bagaimana sikap orang tua sehari-hari, itu yang dilihat oleh anak. Walaupun awak bertengkar jangan di depan anak kita, apalagi anak kecil. Jadi kita tanamkan yang baik-baik, perkataan yang baik. Dan solat ini juga adalah menurut bahasa Adur Arabia, yaitu doa. Doa semuanya. Kalau menurut istilah, mulai dari takbiran disudahi dengan salam, yaitu adalah semua doa. Jadi mungkin udah sering disampaikan oleh Ustaz, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi orang yang solat tunyo jaleh dari mukanya, jaleh dari perkataannya, jaleh dari perbuatannya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, Bu. Mungkin udah sering disampaikan oleh Ustaz. Biarlah sangene kita sampaikan, al ilmu bila amalin, ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Dia ada ilmu sengene amalan jauh, ada ilmu sengene amalan jauh. Jadi ibu, ada ayam jatuh ke batu, nya setitik. Ayah tuturan atau tapi setitik. Bako bisa berubah batu gorengnya. Jadi seperti itu juga amalan kita. Banyak ilmu kita tapi amalan tidak ada, itu percuma. Jadi ada ilmu kita sedikit, kita amalkan. Ada ilmu kita sedikit, kita amalkan. Jadi billahi taufiq wal hidayah. Kekhilafan saya minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Dan kalau ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf kepada jemaah. Billahi taufiq wal hidayah. Walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz kita yang telah memberikan tausiah malam ini. Semoga berguna untuk amalan bagi kita dan bagi Ustaz sendiri. Alhamdulillah pada malam ini infak yang masuk ke masjid kita, infak berjumlah 152.000, wakaf 138.000, anak yatim 210.000, untuk khatam Quran 105.000. Semoga apa yang Bapak Ibu jamaah sumbangkan sebagai hartanya, semoga Allah melimpahkan dari bulan nanti. Baiklah, jemaah
Ustaz. Ya. Kita sembahyang terlebih. Assalamualaikum